pengorbanan Tuhan, memaknainya untuk apa? Memaknainya untuk bisa masuk dalam pelayanan teman-teman semua. Yang udah pelayanan di sini siapa? Angkat tangan dong. Oh, udah. Sini. Oh, udah. Sip. Yang belum segera ikut grow ya, biar bisa ikut pelayanan. Kenapa sih harus ikut pelayanan? Karena itu adalah salah satu bentuk kita mensyukuri bahwa kita sudah dikasih kehidupan sama Tuhan, sudah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita mau. Oke, teman-teman, pengorbanan Tuhan, ya, pengorbanan Tuhan, kita harus bisa mengerti dahulu, ya, kenapa sih kok Tuhan tuh harus berkorban buat kita? Kenapa kita enggak yang disalibkan? Kenapa enggak kita yang melakukannya? Ya. Kenapa sih? Menurut teman-teman aku pengen tanya salah satu. Nah, supaya. Oke. Ini biasanya disuruh sama teman-teman nih. Kenapa sih kok Tuhan mau menyelamatkan manusia? Menurutmu apa? Supaya manusia tidak jadi dalam dosa. Oke. Ya, oke. Coba ya. Yang sini deh. Ini. Menurut kamu kenapa sih kok Tuhan mengorbankan dirinya buat manusia? Oke, gak apa-apa. Kenapa sih kok Tuhan tuh harus berkorban buat manusia? Coba deh teman-teman buka di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dibuka. Ayatnya gak ada, dari CD gak ada. Karena aku nemuin ayat ini diingetin sama Tuhan waktu aku gak buat bahan firman. Sudah dibuka semuanya? Yuk kita baca yuk. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sampai sini teman-teman tahu ya, kenapa kok cuma bisa Tuhan yang bisa menebus dosa manusia, kok cuma bisa Tuhan yang bisa memberikan hidup kita yang kekal. Karena cuma dengan darahnya Tuhan yang bisa. Manusia banyak cacat, manusia banyak dosa. Karena dosa manusia itu tidak bisa dibayar oleh manusia itu sendiri. Ya karena itu lagi. Manusia itu penuh dengan dosa. Ya, waktu manusia sudah masuk ke dalam dunia ini pertama kali pun, kita lahir pun ini, kita sudah mempunyai dosa. Tidak ada yang bisa menebus itu selain Tuhan itu sendiri. Karena itu, ya, itu sebuah effortnya Tuhan. Ya, mungkin yang teman-teman punya pasangan di sini, punya pacar, mungkin punya HTS-an mungkin. Bisa, itulah effortnya Tuhan, ya, untuk dia bisa mendekat sama manusia. Teman-teman sadar atau tidak, waktu Adam dan Hawa ini
jatuh ke dalam dosa, ya jatuh ke dalam dosa ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, ya Tuhan datang dan Tuhan mencari mereka. Yang ada apa sih? Yang ada mereka bersembunyi kan, ya mereka berusaha untuk berlari daripada Tuhan. Sadar atau tidak, tapi Tuhan selalu berusaha mendekat. Tuhan selalu berusaha mencari akan kita ini anaknya. Seberapa daripada kita enggak sadar akan hal itu. Dan kita kayak mikir ya ngapain sih aku Tuhan-Tuhanan. Kenapa sih kok aku harus pelayanan. Kalau teman-teman hari ini, hal ini sama aja seperti teman-teman, kembali lagi, teman-teman punya pacar, teman-teman punya pasangan, banyak hal konyol yang dilakukan lah pastinya. Saya juga akulah. Apa sih contohnya apa? Berusaha berkorban apa? Teman-teman nabung ya, ngumpulin uang buat ngasih ke pasanganmu yang hadiah yang dia inginkan. Hadiah yang dia inginkan, hadiah yang dia pengini. Ya, kepengin gak sih kita ketemu pasangan terus pasangan kita pengen ini kita langsung blin. Ya kan kayak gitu kan. Ya, itulah Tuhan juga. Tuhan juga sudah effort melakukan segala sesuatunya sampai dia tidak memerlukan, ya. Dia mengorbankan dirinya buat kita anaknya, ya. Dia merelakan tubuhnya. Allah Bapa tahu, ya, ketika dia merelakan anaknya yang tunggal, ya, untuk dia diolok-olok, untuk dia cemooh. Banyak resikonya. Banyak hal yang dialami ketika Tuhan itu berkorban untuk kita. Jangan sampai segala sesuatunya yang sudah Tuhan lakukan buat kita itu sia-sia dan membuat Tuhan merasa tidak dihargai. Terkadang kita juga merasa kayak aku berusaha untuk memperjuangkan dia, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Sakit kan? Ya sakit sama. Jangan sampai kita melakukan hal itu sama Tuhan. Kalau kita melihat di Matius 27, ya ayat 30 sampai 31, bahwa Tuhan diolok-olok oleh ya bangsa Romawi. Dia disalibkan, dia jubahnya diturun. Ya. Kalau teman-teman yang digituin, teman-teman rasanya apa sih? Kita harus tahu dulu bahwa pengorbanan Tuhan itu sebuah anugerah keselamatan yang kita dapat dan itu begitu luar biasa. Banyak hari ini yang menganggap hal-hal seperti itu kayak ngapain Tuhan-Tuhanan? Ngapain aku ikut apa yang firman Tuhan mau? Mending aku ikut tren yang ada, mending aku ikut hal yang dunia ini lakukan. Lantas kalau kita melakukan hal itu, apa bedanya kita sama anak dunia yang tidak mengenal Tuhan? Kalau kita melakukannya dengan segenap hati, kalau kita sudah tahu, kita bisa memaknai ya apa yang Tuhan mau. Kita bisa melakukannya, kita bisa mengerti pengorbanan Tuhan yang sebegitunya. Kita juga bisa tahu, kita harus juga bisa mengerti, oh ternyata kalau kita pelayanan enggak cuman yang kalau nyanyi cuman ya udah ya aku nyanyi. Yang pelayanan yang mungkin yang tugasan ya udah enggak apa-apa yang penting suaranya keluar. Ya. Mungkin kalau yang main drum mungkin ya udah aku udah bisa kok, aku enggak usah ngulik. Enggak usah belajar. Oh ya aku udah bisa.
bahwa poin pertama dalam pelayanan ya, yang pertama kita harus bisa mengajak Tuhan ikut andil dalam pelayanan kita. Jangan sampai ketika kita melayani Tuhan ya, tanpa ada Tuhan di dalamnya. Teman-teman tahu ya bahwa saya ini orang backstage, orang di balik layar ya. Setiap hari Minggu saya sebulan sekali saya jadi jemaat. Fullnya saya tugas lighting. Sometimes saya merasakan bagaimana ya, merasakan yang namanya sudah biasa sama hadirat Tuhan. Dan hal itu sangat membuat saya capek, membuat saya lelah tentang hal yang itu yang saya rasakan. Ya, ayo kita buka Alkitab kita lagi. Kita buka di 1 Samuel 16 ayat 13. Ada yang mau bacain siapa? Nggak ada. Tak tunjuk emang ada ayat. Bacain. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus, Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Teman-teman tahu ya cerita ini bagaimana ketika Daud ya, kalau kita ngomong sekarang dia dilantik sebagai raja orang Israel ya. Kalau kita bisa melihat di sini, kenapa sih kok yang diurapi Daud? Kenapa sih kok yang dipilih Daud? Kenapa? Karena ya, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ya oke, sebagai manusia kita punya banyak salah, kita punya banyak dosa. Tapi apakah kita mau datang sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan? Banyak hari-hari ini yang kita pelayanan, kita terkadang kayak, ya udah aku udah pinter pegang lighting, ya udah aku nggak usah belajar, aku sampai sini aja. Ngapain aku harus dengerin lagu, harus belajarin lagu? Kita itu kalau kita ingin bisa mendapatkan urapannya Tuhan, ya. Kalau mungkin teman-teman present worship yang di sini, oke kita lihat dia nyanyi, oke kita lihat dia penyembahan. Tapi tanpa urapan Tuhan, semuanya itu tidak bisa. Oke ya, teman-teman tahu ya, sampai sini step pertama kita harus apa? Harus apa? Harus apa tadi? Harus mengikutkan Tuhan dalam pelayanan kita. Harus mengajak Tuhan untuk andil dalam pelayanan kita. Jangan sampai ketika kita pelayanan kita jalan sendiri. Kalau pelayananmu kamu gak ada Tuhan, udah tinggal tunggu ancornya kapan. Tinggal nunggu kapan kamu kayak, ya udah aku capek. Pelayanan. Pentingnya kita ya pelayanan untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu hal yang penting, itu dasar yang pondasi yang penting. Jangan sampai ketika kita pelayanan tanpa ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Kalau nggak ada perkenanan di Tuhan di dalamnya, ya apa bedanya kamu? Ya, yang kayak pemain musik, yang WL, yang sound, yang multimedia, yang lighting,
Apa bedanya kamu sama ngejob di luar sana? Main drum sama-sama bisa main drum, di luar banyak yang lebih bagus. Sama-sama nyanyi, well, ya sama. Di luar sana yang suaranya lebih bagus juga banyak. Acting juga sama. Yang main acting apa bedanya kalau nggak ada urapan Tuhan di situ? Ya apa bedanya kamu sama kerja sekuler di luar? Sampai sini kita harus bisa mengerti bahwa kita dalam pelayanan kita harus bisa mendapatkan urapan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan urapan Tuhan? Kita harus bisa berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita mendapatkan urapan Tuhan, Roh Tuhan berkuasa atas diri kita. Bukan diri kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Jangan sampai ketika kita pelayanan, yang ada show off, yang ada pamer. Jangan sampai hal itu terjadi. Belum pernah kan merasakan bagaimana pelayanan ya. Habis itu ya namanya manusia. Ada jiwa-jiwa, bagus nih. Gara-gara ya best nih. Bagus nih. Habis itu barangnya rusak. Tuhan tuh gak suka apa yang Tuhan kasih buat kita itu dibuat pamer. Karena yang dari Tuhan itu kembali ke Tuhan. Kita ini diciptakan kodratnya untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk sekitar kita bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita enggak jadi terang, enggak jadi garam di sekitar kita. Yang kedua, pelayanan kita itu melayani dengan rela hati. Ya. Kenapa sih kok kita harus melayani dengan rela? Dikatakan di Efesus 6 ya, ayat 6 sampai 7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Seberapa daripada kita hari ini kalau pelayanan enggak rela. Enggak relanya gimana sih? Enggak rela dikasih masukan, enggak rela melakukan segala sesuatu totalitas. Contohnya gini, yang WL. Saya bukan maksud untuk menjatuhkan yang WL. Ya, enggak di sini orangnya kok. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan hal baru ya, kita belajar lagu baru, tapi kita enggak belajar tentang bagaimana mengulik lagunya, kita menghafalkan lagunya. Hal itu yang penting, karena Tuhan aja udah rela buat ngorbanin dirinya, dicemooh, ya, sampai Allah Bapa pun tidak berani melihat anaknya sendiri. Karena oleh dosa kita. Jangan sampai apapun yang Tuhan lakukan ini bertepuk sebelah tangan dengan apa yang kita lakukan. Kita harus bisa melayani itu semua dengan rela, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dengan pikiran kita juga. Dari saya melayani mulai di kelas 5 SD ya. Saya masih ingat banget di mana saya pelayanan pertama kali pegang lighting. Yang ada apa sih? Yang ada dikasih masukan sama almarhum Pastor Benyamin, nangis-nangis saya. Ya, dengan begitu yang cukup keras menurut saya.
cukup ketus menurut saya. Tapi saya baru menyadari saat saya sekarang ini. Bahwa segala sesuatunya nggak cuman, kalau lighting nggak cuma nyala, yaudah yang penting nyala. Yang penting gerak, enggak. Ya, yang main musik yaudah nggak usah ngulik. Tapi ketika, bukannya maksud saya sombong teman-teman. Tapi ketika segala sesuatu yang saya lakukan, saya berusaha meng-effortkan itu semuanya buat Tuhan. Saya tahu bahwa segala sesuatu yang saya lakukan dan manusia lainnya buat Tuhan lakukan, itu tidak dapat balas semua kebaikan Tuhan dan pengorbanan Tuhan buat manusia. Tapi ketika kita bisa melakukan segalanya dengan totalitas, dengan rela, itu yang namanya kita bisa mensyukuri segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Amin ya teman-teman semua. Jangan sampai ketika teman-teman habis dengerin, firmannya kok kayak gini sih. Kayaknya kok nyindir aku. Ini bukan masalah nyindir-menyindir, ini bukan masalah enak di hatimu atau enggak. Tapi ini tentang bagaimana kamu bisa membalaskan pengorbanan Tuhan buat kita bisa melakukan segalanya buat Tuhan. Ini untuk kita bisa membalaskan semuanya buat Tuhan. Iya, manusia banyak dosa. Iya. Kau tahu. Tapi apakah kita harus melakukannya dengan biasa-biasa aja karena kita tahu kita dosa? Gak mungkin kan? Masa Tuhan aja udah totalitas buat anaknya, masa kita enggak? Kita harus bisa mengerti bagaimana kita memaknai pengorbanan Tuhan untuk kita bisa mempunyai hati yang rela. Yang pertama apa? Yang pertama kita harus bisa apa? Mengajak Tuhan ikut andil dalam layanan kita. Yang kedua apa? Kita harus bisa apa? Mempunyai hati yang rela. Hal itu yang begitu penting untuk kita bisa lakukan dalam melayani Tuhan. Jangan sampai ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan hati yang muring-muringan, ya, ketemu SD muring-muringan, ketemu koordinator tuh kayak gini banget, ketua care group kok gini banget. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan totalitas, itu Tuhan hitung semuanya. Gak mungkin enggak. Semua tinggal tunggu tanggal waktunya, tinggal tunggu waktunya kapan. Bahwa kita harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan totalitas. Bukan oleh kuat gagah kita, tapi oleh kemurahan Tuhan. Ya, bukan oleh apa yang kita bisa, tapi oleh anugerah Tuhan dan yang Tuhan mampukan dalam hidup kita. Yang ketiga, kehidupan anak Tuhan, ya, bukan tentang Tuhan, bukan tentang kita yang dilayani, tapi kita yang melayani. Banyak daripada kita yang lebih memilih untuk kita menikmati apa yang sudah ada. Banyak dari kita yang merasakan kayak, aku ngapain pelayanan kan mending enak duduk, dengerin, kasih persembahan, pulang, makan. Kalau hidupmu biasa-biasa aja, ya. Kalau hidupmu flat-flat aja, apa yang kamu bakal bagiin sama orang di sekitarmu?
Melayani bukan tentang kamu main musik di panggung, bukan tentang kamu nyanyi di panggung, bukan tentang kamu pinter di belakang panggung. Tapi bagaimana kamu tetap bisa melayani, merangkul teman-temanmu yang dia mengalami rasa yang mungkin membuat tidak membuat dia nyaman, apapun itu. Hal-hal yang sesimpel itu pun Tuhan hitung, teman-teman. Bahwa ketika kita melakukannya ya dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita percaya bahwa segala sesuatunya itu baik ya teman-teman. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita dipanggil untuk kita bisa mengikuti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya waktu di dunia ini. Kita harus bisa hidup sesuai yang Tuhan lakukan. Loh, iya aku banyak dosa, gimana? Minta Tuhan mampukan kamu semuanya untuk bisa melakukannya sesuai yang Tuhan mau. Sampai hatimu, sampai jantungmu bisa selaras dengan Tuhan. Jangan sampai apapun yang kita lakukan, apapun yang kita layani, yang ada malah merasa orang ini lagi. Ketika kita melayani, itu adalah cerminan kita anaknya Tuhan. Oke, ketika kita melayani, yang lain tahu kita anak Tuhan. Tapi kalau kita keluar, orang-orang kita nggak tahu kita anaknya Tuhan. Bagaimana mereka tahu kita anaknya Tuhan? Hidup berkenan di hadapan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Hidup Kristus ada dalam hidup kita. Amin teman-teman semua. Kesimpulannya, yang pertama, kita harus bisa mengajak Tuhan ikut andil dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita nggak ajak Tuhan, sekali lagi jangan sampai kita nggak ajak Tuhan untuk kita bisa melakukannya. Jangan sampai hal itu terjadi. Yang kedua, melayani Tuhan dengan rela hati. Ketika kamu melayani bukan tentang manusia yang kamu layani, tapi Tuhan. Oleh karena itu lakukan semuanya dengan totalitas, lakukan semuanya itu dengan yang kamu bisa. Yang ketiga, ikutilah jejaknya Tuhan untuk jadi teladan. Hal itu untuk jadi teladan buat hidup kita. Jangan hidup kita biasa-biasa aja. Melakukan pelayanan yang biasa-biasa aja. Tapi kita lihat Tuhan, bahwa Tuhan yang begitu totalitas untuk bisa melayani anaknya.